Qala al-musannif rahimahullah wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allaha tajawaza li an ummati al-khata'u wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Ini hadis yang ke-39 dari hadis Arba'in, yaitu berbunyi innallaha tajawaza li an ummati lima hadatsat bihi anfusuha. Innallaha tajawaza li an ummati al-khata'u wan nisyan mastukrihu alaih. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tajawazali, mengampuni atau memaklumi, li kepada saya Rasulullah, an ummati dan umat-umatku, al-khata' wan nisyan. Al-khata' itu kesalahan, wan nisyan dan lupa, wa mastukrihu alaihi, dan apa saja yang dipaksakan atau dipaksa. Orang dipaksa itu biasanya tidak sampai hati, kan dari luar. Tiga hal Allah Subhanahu wa taala memaklumi, maksudnya menghapus dosanya dari tiga hal tentang umatku ini. Yang pertama yaitu kesalahan, al-khata', tidak sengaja ya, wan nisyan dan lupa, amastukrihu alaihi, dan yang dipaksakan dari luar. Para ulama mengatakan hadis ini memang hadis dhaif, tetapi dari maknanya dia sangat betul, sehingga para ulama menganggap hadis ini hadis hasan li ghairihi ya. Maksudnya hadis yang dhaif tetapi banyak syawahid, banyak penguat hadis yang sahih dari makna hadis ini. Bahkan Al-Qur'an sendiri menguatkan tentang sahihnya arti dari hadis ini. Itu dari sisi hadis ya. Dari sisi isi, hadis ini secara keseluruhan memberikan keistimewaan pada baginda Nabi Muhammad SAW dan umatnya dibanding dengan umat-umat yang sebelumnya. Karena kalau kita sekilas baca, innallaha tajawazali, sungguhnya Allah maklumiku dan umatku, anil khata'i wan nisyan wa mastakru alaih. Kalau kita balik, artinya itu bahwa Allah tidak pernah memaklumi di umat-umat sebelum Nabi Muhammad berkaitan dengan kesalahan, kelupaan dan paksaan dari luar, ikrah. Nah, ini bedanya umat Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelumnya. Sehingga hadis ini sering disebutkan sebagai satu hadis yang menunjukkan betapa umat Nabi Muhammad itu mendapatkan keistimewaan dibanding dengan umat sebelumnya. Dan ini memang nggak main-main, betul-betul adanya. Di dalam umat yang lain, ya, itu tidak seperti itu. Jadi hadis ini secara isi sangat sahih. Di Al-Quran disebutkan Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya. Itu doanya Rasulullah. Jangan dihukum jika kami melakukan kesalahan dan kelupaan. Itu surat Al-Baqarah ayat 286. Jadi secara isi memang sahih sekali. Nah, Rasulullah diturunkan ayat yang berbunyi itu Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana.
Kalau umat-umat terdahulu ini tidak seperti itu. Umat terdahulu itu tidak ada ampun kalau dia punya kesalahan, dia punya kelupaan, dia risikonya besar sekali. Bahkan ini salah satu bukti bahwa umat Nabi Muhammad itu begitu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya kesalahan tidak harus didenda yang begitu berat, ya. Cukup dengan bertobat saja. Tapi kalau umat yang lainnya tidak bisa begitu, ya. Bahkan di surat apa itu? Surat Al-Baqarah juga, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadikum wal ijlah." Terus fatubu ila barikum faqtulu anfusakum. Dzalikum khairul lakum inda barikum fataba alaikum. Huwa tawwabur rahim. Jadi umat-umat terdahulu di Al-Qur'an dijelaskan jika punya salah lalu dia ingin membersihkan kesalahan-kesalahannya, maka risikonya faqtulu anfusakum inda barikum. Faqtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda barikum. Ya, bunuhlah nyawa, hilangkanlah nyawa. Bahkan di kisah-kisah pada waktu zaman Nabi Musa, ya, itu ada orang yang menyesal berbuat dosa, akhirnya gantian membunuh, ya. Saling membunuh, bentuk tobatnya itu. Kalau kita kan tidak usah membunuh, tidak usah bunuh diri, tapi cukup dengan bertobat saja. Bertobat itu syaratnya ya menyesal dari apa yang telah dikerjakan. Yang kedua, bertekad, ya, untuk tidak akan kembali. Yang ketiga, benci pada perbuatan yang telah kita lakukan itu seperti bencinya, seperti takutnya kita akan jatuh ke api neraka. Jika tiga hal ini dipenuhi, maka Allah Subhanahu wa taala kemungkinan besar akan mengampuni kita, gitu. Syaratnya cuma tiga. Itu an-nadam ala mafat wa al-azam ala adamil udah, lalu wal karahiyatul dzambi kama yukrihu ay yuqdhafa finnar. Dia benci untuk mengulangi itu atau takut mengulangi itu seperti takutnya akan dilemparkan ke api neraka. Siapa saja yang melakukan seperti itu, maka kemungkinan besar dosanya diampuni, tidak usah bunuh diri lagi. Nah, kalau di umat Nabi Muhammad tidak seperti itu, ya. Banyak contoh-contoh bagaimana kalau orang telah melakukan dosa lalu dia ingin diampuni dosanya, ya. Dalam hadis sahih disebutkan ada seorang laki-laki di tempat yang sepi, kosong, berjumpa dengan seorang perempuan. Lalu perempuan itu kalau sekarang dilecehkan, ya, bukan dilecehkan, ya, mungkin juga dia sama-sama cinta, ya, kecuali berzina saja. Lalu sahabat itu datang, ya Rasulullah, ini asabtu kada wa kada, ya, kama asaba ar-rajul ma'a zawjatihi. Saya telah melakukan ini seperti melakukannya suami dengan istrinya. Illa, kata dia, kecuali saya tidak yujami'uha, saya tidak mengumpuli dia. Fatahhirni, bersihkanlah dosa saya dari itu. Lalu Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, betul kamu tidak melakukan dosa besar, ya, tidak berzina, betul, katanya. Tapi semuanya tidak saya lakukan. Yang ngemak-ngemak lah kalau sekarang itu, ya. Nah, kata Rasulullah SAW membacakan sebuah ayat yang berbunyi wa aqimis sholata tarafain nahari wa zulfa minal laili innal hasanati yudhibnas sayyi'at, gitu. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Kata Rasulullah SAW, aqimis sholat tarafatin nahar wa zulfa minal lail innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Dirikanlah sholat di waktu petang dan malam hari, dan
Sesungguhnya kebaikan itu bisa menghapus kejelekan. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Gitu. Kata Rasulullah, ya udah kamu melakukan kebaikan saja untuk menghapus dosa yang tadi. Nah, Rasulullah menyarankan berwudu. Setelah berwudu suruh sholat sunnah. Itu kata Rasulullah, dosa-dosa yang tadi dengan perempuan selain berzina itu dihapus semua. Ini bukti bahwa umatnya Rasulullah SAW tidak usah kalau punya kesalahan itu harus bunuh diri kan, tapi cukup dengan bertobat gitu. Jadi pahami ya. Yang selanjutnya itu al-khata' wa nisyan ya. Wa mastukrihu anhu. Sesuatu yang dipaksakan atau dipaksa ya. Itu bagaimana ukuran dipaksa ya. Ada hadis dari Rasulullah SAW. Dulu ada 2 orang laki-laki zaman Rasulullah, dan dia melewati sebuah tempat di mana tempatnya diberi portal. Setiap orang yang lewat harus bersedekah kepada patung yang telah disediakan, berkurban. Ini 2 orang sudah Islam. Kalau dia datang ke situ mau lewat nggak bisa. Lewat ke sini, kata dia harus bersedekah kepada patung ini. Saya nggak mau lah ini. Kata anak-anak muda di situ, sing penting pokoknya bersedekah, walau kana dzubaban, sekalipun bersedekah lalat demi patung itu. Lalu kata yang 2 itu, wah kalau lalat sih gampang lah, nanti cari lalat dulu. Kalau enggak lalat ya saya pitek masih gede ya. Cari pitek yang gede diberikan. Ini udah sedekah buat itu. Lalu dia disuruh lewat. Tapi yang satu kata dia, saya walaupun dzubab tidak mau bersedekah kepada patung itu, karena nggak boleh. Patung ini akhirnya dia dibunuh. Nah, di hadis itu disebutkan yang tadi satu memberikan lalat ya, kepada patung itu, dia masuk neraka kata Rasulullah ya. Yang dia tidak mau akhirnya masuk surga. Ini lagi cerita tentang bagaimana batas paksaan ya gitu. Nah, dia lahir batin oke lah kalau gitu sekecil gitu kan. Jadi lahir batin dia oke, tidak merasa dipaksa gitu. Nah ini tidak boleh orang ya, walaupun kecil untuk mengakui patung sebagai tempat bersedekah, tempat ibadah, nggak boleh gitu. Ketika zaman awal-awal Rasulullah berdakwah di Mekah, ada sebuah keluarga namanya Ammar bin Yasir. Jadi Ammar anaknya, bapaknya namanya Yasir, ibunya namanya Sumayyah. Ini kebetulan budak semua nih, budaknya Abu Jahal. Itu disiksa oleh Abu Jahal agar kembali kepada agama yang semula, menyembah berhala. Ayahnya nggak mau, ibunya nggak mau, ibunya dibunuh. Bahkan dibunuhnya itu dimasukkan tumbak dari kemaluannya, terus toblos ke kepalanya. Itu Sumayyah itu. Sumayyah itu korban pertama orang Islam ya, ketika mempertahankan akidahnya gitu. Lalu bapaknya Yasir ini disiksa habis-habisan gitu. Suruh katakan jangan ahad, jangan Allah Esa, katakan la tawal uzza, enggak mau. Tapi anaknya Ammar ini anak masih muda kan, disiksa enggak tahan, suruh bilang la tawal uzza, ya bilang aja lah kayak gitu. Tapi di hatinya dia bilang la tawal uzza,
Akhirnya dilepas saya. Bapaknya disiksa. Ini di hadis banyak sekali. Ketika Rasulullah lewat, Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menolong. Rasulullah bersabda, "Abshir ala Yasir, inna ma'adakumul jannah." Ada kabar gembira buat kalian bertiga. Allah telah menjanjikan surga. Karena Rasulullah tidak bisa berbuat apa-apa. Lah Ammar ini setelah mengaku Lata wal Uzza, tapi di hatinya bencinya luar biasa. Mendatangi Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya telah mengatakan begini gitu. Lalu kata Rasulullah, "Kamu hatinya gimana?" "Wah, hatinya bencinya luar biasa." Begitu. Lalu kata Rasulullah, "Tidak apa-apa, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman." Turun ayat, "Illa man ukriha," kecuali orang yang dipaksa, wa qalbuhu, tetapi hatinya mutmainnun bil iman, hatinya penuh dengan rasa keimanan. Begitu. Akhirnya hadis ini isinya sangat sesuai dengan beberapa ayat yang ada dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran disebutkan illa man ukriha, kecuali orang-orang yang dipaksa, wa qalbuhu, tetapi hatinya mutmainnun, penuh bil imani, dengan iman. Jadi wa mastukrihu alaih, apa yang dipaksakan pada dia, itu contohnya seperti Ammar ibn Yasir ketika mengatakan Allata wal Uzza gitu. Nah itu tajawaz. Allah memaklumi, ya, Allah mengampuni orang-orang yang suruh mengatakan sesuatu yang kufur tetapi dia menentang di hatinya, begitu. Paham ya? Ayatnya itu surat An-Nahl ya. Wa man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman walakin man saraha bil kufri sadruhnya. Surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billah min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, gitu. Selanjutnya kepada al-khata' wan nisan wal ikrah, ya. Lupa, lalu khata' itu ya, apa sih khata' itu ya? Kesalahan ya. Salah tidak sengaja itu ya. Lupa, lalu ikrah ya. Itu beberapa ulama mengatakan ketiga ini bisa juga berkaitan dengan qauliyah, bisa juga berkaitan dengan fi'liyah, ya. Jadi lupa itu ada lupa di hati, ada lupa di lahir ya. Tidak tidak hanya berkaitan dengan lahiriah saja ya. Yang kedua, apakah orang yang an-nisyan, al-khata' wa nisyan wa mastukrihanu itu dia ketika ketiga ini menimpa dirinya, apakah dia dalam keadaan mukallaf atau ghair mukallaf? Nanti hukumnya beda. Paham yang maksudnya ya? Jadi ketika al-khata' wa nisyan wal ikrah menimpa pada seorang itu dalam keadaan mukallaf atau ghair mukallaf, karena hukumnya nanti akan lain. Apakah hati, apakah lahir, gitu ya? Apakah qauliyah, apakah fi'liyah, gitu. Apakah hanya kadang ucapan atau perbuatan, gitu ya? Gitu. Karena nanti kalau pada waktu melakukan tiga itu dia ghair mukallaf, ada hukumnya lagi. Karena di hadis sebutkan di hadisnya itu rufi al-qalamu an salasin, ya. Sama dengan ini, rufi al-qalamu an salasin. Dihapus dosa dari 3 orang jika melakukan tadi itu al-khata' wa nisyan wal ikrah. Siapa itu 3 orang? Yang pertama as-sobi, anak kecil hatta yablugh, sampai dia balik. Berarti kalau dia tidak balik, tidak ada hukumnya. Yang kedua
An-naim, orang yang sedang tidur, hatta yastaqidha, sampai dia terbangun. Selama dia tidur, dia tidak ada hukumnya. Hal yang ketiga, al-majnun, orang yang gila. Sampai kapan? Hatta yafiqa, sampai dia sembuh. Jadi kalau dia yang bersangkutan ketika al-khata' wa nisyan wa ikrah itu mukallaf, ada hukumnya. Ghair mukallaf, ada hukumnya. Kalau ghair mukallaf, lepas. Karena ada hadis rufi al-qalamu an salasin, ya. As-sabiyyu hatta yablugha, wan naimu hatta yastayqidha, wal majnunu hatta yafiqa. Begitu. Pahami? Lalu yang ketiga, al-khata' wan nisyan, itu kata ulama qismani. Khata', salah itu ada dua hal. Al-khata' diddus shawab, ya. Al-khata' diddut ta'ah, gitu. Salah itu ada dua. Ada salah karena tidak benar, ada salah bertentangan dengan ketaatan. Apa maksudnya ya? Tidak pukul rata. Salah itu ada dua. Ada al-khata' diddu as-shawab. 1 kali 1 2, jawabnya 1 kali 1 4, itu namanya khata'. Salah kebalikan dari benar. Ada salah bertentangan dengan ketaatan, gitu. Yang dimaksud di hadis ini adalah salah bertentangan dengan ketaatan. Tidak semuanya salah, gitu. Ada orang 8 kali 8 5, ya udah diampuni aja, apa-apa, ya nggak bisa, nggak ada hubungannya, nggak ada hubungannya dengan dosa. 3 kali 3 9, ya bener ya. 3 kali 3 6 likur, waduh, khata' nih, hadisnya ini nih, ya nggak ada. Jadi al-khata' yang dimaksud adalah al-khata' diddu apa? Diddu ta'ah, ya. Al-khata' yang bertentangan dengan ketaatan, begitu.